Assalamualaikum, hai semuanya. Kalian pernah dengar kota Chernobyl? Chernobyl adalah sebuah kota tak berpenghuni di Ukraina Utara, tepatnya di Oblast Kiev, dekat dengan perbatasan Belarus. Kota ini ditinggalkan penghuninya tahun 1986 setelah bencana ledakan pembangkit listrik tenaga nuklir yang terkenal sebagai bencana Chernobyl. Pada April 1986, terjadi bencana nuklir terparah sepanjang sejarah. Reaktor nomor 4 pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl yang ada di kota Pripyat, Ukraina, meledak. Bencana itu membuat kota tersebut menjadi kota mati sampai saat ini. Namun, ternyata radiasi nuklir Chernobyl tak hanya buruk untuk manusia. Hewan pun turut merasakan dampaknya. Mereka mengalami sejumlah mutasi dan perubahan akibat zat radioaktif yang menyebar di wilayah tersebut. Hewan-hewan tersebut ditemukan oleh ilmuwan mempunyai wujud yang tidak sempurna, sehingga banyak yang menyebutnya sebagai mutan. Bagaimanakah kronologis bencana Chernobyl? Seberapa bahayakah kota ini bagi manusia dan makhluk hidup lainnya? Apakah benar kota ini menjadi objek wisata yang digemari sekarang? So guys, let's get straight into it. Kronologi tragedi Chernobyl. Pada tanggal 25 April 1986 malam, sekelompok teknisi memulai sebuah eksperimen kelistrikan di reaktor nomor 4 Chernobyl. Para teknisi yang memiliki sedikit pengetahuan soal reaktor nuklir ingin melihat apakah turbin reaktor dapat mengoperasikan pompa air darurat dengan kelembaban tenaga. Sebagai bagian dari eksperimen yang tak dirancang dengan baik, para teknisi mematikan sistem keamanan darurat dan sistem pengaturan daya reaktor. Selanjutnya, kecerobohan ini masih ditambah dengan keserangkaian kesalahan, yaitu mereka menjalankan reaktor dengan tenaga yang sangat rendah sehingga reaktor tidak stabil. Kesalahan ini sangatlah fatal dan memicu ledakan di Chernobyl. Ledakan tersebut menghancurkan lapisan baja dan beton penutup reaktor. Akibat ledakan itu, lebih dari 50 ton materi radioaktif dilepaskan ke atmosfer, yang kemudian terbawa angin. Pada tanggal 27 April 1986, pemerintah Uni Soviet mulai mengevakuasi sekitar 117.000 warga Pripyat agar tidak terkena radiasi dari zat radioaktif. Jumlah korban Chernobyl. Sekitar 100 orang meninggal secara langsung akibat ledakan tersebut. PBB dan WHO melaporkan sekitar 4.000-an orang meninggal secara tidak langsung terkait dengan ledakan tersebut karena kanker atau penyakit lain yang disebabkan oleh radiasi. Serta jutaan orang lainnya mengalami gangguan kesehatan yang cukup signifikan. Radiasi yang lepas ke atmosfer levelnya lebih tinggi dibandingkan dengan kejadian bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Radiasi ini pun sampai ke Eropa Timur dan Utara dan mencemari jutaan hektar hutan serta lahan pertanian. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas tragedi Chernobyl? Anatoly Stepanovich Dyatlov adalah Direktur Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Chernobyl dan pengawas pengujian keamanan yang memicu bencana Chernobyl tahun 1986. Dalam sejumlah laporan, Dyatlov mengancam akan memecat beberapa pegawai PLTN apabila mereka enggan melanjutkan pengujian pada malam itu. Walaupun sudah diberitahukan oleh salah satu pegawainya adanya kelemahan reaktor dan kesalahan dalam rencana pengujian, namun Dyatlov tetap meneruskan pengujian tersebut. Atas kecerobohannya, ia diadili atas pelanggaran berat peraturan keselamatan sehingga memicu keledakan dan dihukum penjara 10 tahun. Kemudian, ia mendapat amnesti umum setelah menjalani kurungan selama 3 tahun. Mutan Chernobyl. Selain berdampak pada manusia, radiasi nuklir juga berbahaya bagi hewan dan lingkungan. Dilansir dari National Geographic,
Pada tahun 1990 terdapat sekitar 400 hewan yang lahir dengan cacat. Mereka mengalami mutasi karena zat radioaktif yang mengendap di tubuhnya. Di kota ini banyak burung yang mengalami kecacatan. Salah satunya adalah burung walet yang tinggal di hutan di sekitar titik kejadian. Mereka mengalami beberapa mutasi, termasuk cacat pada paruh, bulu yang tidak proporsional, albino, serta otaknya mengecil. Hewan ternak yang tinggal pada saat terjadi ledakan Chernobyl mengalami mutasi yang mencengangkan. Para petani melaporkan bahwa terdapat kecacatan lahir pada sapinya, yaitu bibir yang sumbing dan kaki tambahan. Karena sapi-sapi tersebut mengkonsumsi makanan yang masih terkontaminasi radioaktif, mereka juga menghasilkan susu beracun yang tidak bisa dikonsumsi. Kucing peliharaan yang ditinggalkan pemiliknya juga mengalami mutasi. Tubuh mereka penuh ruam dan menjadi sangat liar. Mereka kini tinggal di zona eksklusif dan memakan serangga-serangga radioaktif. Hutan yang terdampak oleh kejadian Chernobyl akan terkontaminasi dengan zat radioaktif yang terus meningkat walaupun sudah lebih dari 30 tahun berlalu. Para ilmuwan juga menemukan laba-laba dengan jaringnya yang mengandung zat beracun. Tidak hanya itu, tubuhnya yang beracun juga berbahaya untuk disentuh bahkan oleh hewan lainnya. Masih banyak lagi hewan yang lahir atau tumbuh dengan keadaan yang aneh, seperti serigala beracun dan burung-burung jantan yang menjadi steril dan tidak dapat berkembang biak lagi. Wisata situs nuklir Chernobyl lewat tur udara. Melansir dari CNN.com, dalam rangka memperingati 35 tahun bencana Chernobyl, Ukraine International Airlines mengadakan tur udara yang berlangsung pada tanggal 25 April 2021. Akibat bencana nuklir itu, Chernobyl hanya dapat dikunjungi bersama pemandu yang berlisensi. Melalui tur udara tersebut, para penumpang bisa menyaksikan penampakan PLTN Chernobyl dan kota Pripyat yang porak-poranda dari atas. Jika wisatawan ingin mengikuti tur udara ini, mereka hanya perlu merogoh kocek sekitar $106 Amerika Serikat atau sekitar 1,5 juta rupiah. Selanjutnya, wisatawan akan mendapatkan bangku di jet Embraer 195. Pesawat ini akan lepas landas dari Bandara Boryspil, Kiev, kemudian terbang ke Chernobyl. Dari ketinggian minimum yaitu 900 meter di atas Chernobyl, para penumpang bisa menikmati panorama zona eksklusif di sekitar pembangkit listrik. Bagaimana dengan kalian? Tertarik untuk wisata ke daerah tercemar zat radioaktif? Pembangkit listrik tenaga nuklir tidak hanya bermanfaat untuk pemenuhan energi, namun PLTN juga bermanfaat untuk mendorong pengembangan industri. Namun, jika ditangani dengan ceroboh dan tidak tepat, justru akan menimbulkan resiko berbahaya bagi kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Bencana ledakan Chernobyl tentunya dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Perencanaan yang matang dan tindakan yang sesuai peraturan akan mencegah adanya resiko yang berbahaya. Sekian pembahasan kita kali ini. Jika kalian ingin menambahkan, kalian bisa tulis di kolom komen. Mohon maaf jika ada yang salah. Tonton terus channel kita. Jangan lupa subscribe, like, and share. I'll see you guys in the next video. Wassalamualaikum. Makasih.